Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغضوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنت وكن يقظانا صلى الله عليه وأنظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بلوزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي أصانا صلى الله عليه طهره الله وما اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنسر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Saudaraku sekalian, kalau kamu sudah tahu tentang kasih sayang Nabi Muhammad kepada anak-anak, bagaimana dengan kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita, kaum perempuan? Nabi Muhammad sangat menyayangi kaum perempuan. Apabila jadi anak, Nabi Muhammad menyebut kita sebagai bidadari yang dapat menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Kata Nabi, man kanat lahu thalas jawari kanat lahu itqun minan nar. Kata Nabi, siapa di antara kalian kaum laki-laki yang memiliki 3 anak perempuan, ketiganya kalian didik dengan baik, ketiganya kalian besarkan dengan penuh cinta, sehingga menjadi anak-anak perempuan yang sehat, yang kuat, yang baik akhlaknya, tidak meninggalkan sholatnya, bagus ibadahnya, mengenal Allah dan Rasulnya, mengerti ilmu agama dengan baik, menjadi anak-anak perempuan yang terjaga, tidak bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Kalian kaum laki-laki memiliki anak-anak perempuan yang terjaga, para ayah memiliki 3 anak perempuan, maka ketiganya akan menjadi penghalang kalian dari api neraka. Begitu kata Nabi Muhammad. Sampai-sampai banyak para sahabat angkat tangannya, kemudian bertanya, kaifa bil jariyatain ya Rasulullah? Bagaimana kalau kami hanya punyanya 2 anak perempuan wahai Rasul? Nabi tersenyum kemudian berkata, wa man kanat lahu jariyatan. Kata Nabi, demikian pula dengan yang hanya memiliki 2 anak perempuan. Para perawinya mengatakan, walam adzkur anna Nabi dzakar biwahidah, saya tidak pasti apakah Nabi Muhammad menyebut dengan 1 orang perempuan. Jadi yang baru punya 1 boleh nambah. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Muhammad SAW menganggap anak-anak perempuan, anak-anak kecil perempuan, sebagai penghalang orang tuanya dari api neraka. Kalau dia dewasa, tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang terjaga, kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang juga soleh, Nabi Muhammad SAW menyebut
perempuan sebagai surga yang tercecer di bumi. Kata Nabi, ad-dunya mata'. Dunia ada senangnya, dunia ada surganya, ada mit'ahnya, ada kesenangannya. Wa khairu mata'iha, dan seindah-indah kesenangan di dunia, sesurga-surganya dunia, al-mar'atus salihah, adalah memiliki istri yang solehah. Karenanya Nabi Muhammad sampai menyebut rumah beliau dengan baiti jannati, rumahku adalah surga, sebab di dalam rumah beliau terdapat istri yang solehah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, begitu tingginya Nabi Muhammad alaihissalam menyayangi dan menghormati kita kaum perempuan. Kalau jadi ibu, surganya turun dari wajah ke bawah kaki. Kata Nabi Muhammad, al-jannah tahta aqdamil ummah, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ketika datang seorang laki-laki, dia bilang, ya Rasulullah, inni uridu an ujahid fi sabilillah. Saya kepengen berangkat pergi jihad fi sabilillah, tapi saya punya ibu sudah tua, sakit-sakitan, tidak ada yang merawat selain saya. Bagaimana wahai Rasul? Apa yang harus saya lakukan wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, idzan fafiha fajahid, idzan fafiha fajahid. Kalau begitu kepada ibumu selamat berjuang kamu nak. Perjuanganmu, jihadmu ada pada kamu mengurusi ibumu. Ketika datang pemuda yang lain, dia berkata kepada Nabi Muhammad alaihissalam, man ahaqqun nas an abirra bih. Wahai Rasul, siapa orang yang paling pantas mendapatkan kebaikanku? Kalau aku lagi punya uang, pantas dikasih ke siapa? Kalau aku pengen berbuat kebaikan, siapa orang pertama yang seharusnya menerima kebaikanku wahai Rasul? Nabi Muhammad mengatakan, ummuka, ibu kamu. Tumaman, terus siapa wahai Rasul? Ummuka, ibu kamu. Tumaman, siapa wahai Rasul? Ummuka, ibu kamu, kata Nabi Muhammad. Tumaman, siapa lagi wahai Rasul? Buka, bapak kamu. Bu, lihat bagaimana Nabi Muhammad menyayangimu dan berpesan kepada semua anak-anak untuk hormat kepada ibundanya. Kamu disayang sama Nabi Muhammad. Dek, kamu disayang sama Nabi Muhammad. Kak, sebagai perempuan, kamu disayang sama Nabi Muhammad. Bahkan kepada perempuan yang buruk akhlaknya sekalipun, Nabi Muhammad tidak putus kasih sayang kepadanya. Ada seorang perempuan terkenal ngomongnya suka gak enak. Kalau zaman sekarang istilahnya netizen julid nih kayaknya ya. Kalau ngomong tuh pedes gitu. Kalau gak pedes pahit. Kalau nggak pahit, asem, getir kalau nggak. Masya Allah. Sampai tetangganya kalau mau lewat suka lihat-lihat dia dulu. Ada nggak depan rumah? Kalau dia ada depan rumah, mendingan muter. Jalan jauhan nggak apa-apa, yang penting nggak dikomentarin. Masya Allah. Padahal Bu, semua komentar kita baik secara lisan ataupun lewat tulisan, semuanya akan dihisab. Kita minta sama Allah berkatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk bisa menjadi seseorang yang mampu menjaga lisan-lisan kita, mampu menjaga komentar-komentar kita, sehingga tidak berkomentar, tidak melakukan sesuatu kecuali yang akan menambah bekal kita di akhirat. Amin. Perempuan ini datang di saat Nabi Muhammad lagi ada depan masjid, lagi makan kurma sama beberapa sahabat, beberapa puluh sahabat lagi makan kurma barengan sama Nabi Muhammad di pinggir masjid. Dia datang gitu, dia datang aja, teman-teman deg-degan. Para sahabat Nabi Muhammad deg-degan. Ya ampun nih cewek nih,
Datang ke Nabi mau ngapain dia ya? Soalnya orangnya begitu itu. Sampailah dia di hadapan Nabi Muhammad dan apa yang dikhawatirkan para sahabat beneran terjadi. Di depan Nabi Muhammad dia bilang, "Ya Rasulullah, lakimni ya. Rasul, saya mau dong kurmanya, bagi dong saya kurmanya." Kan gak santun banget. Dan bukan hanya minta bagi, tapi lakimni iya. Rasul, suapin dong saya kurmanya. Minta disuapin Nabi. Aisyah bukan, Fatimah bukan, Khadijah bukan ya. Ini kalau istilahnya orang Betawi, orang Jakarta songong. Saya nggak ngerti istilah orang Batam apaan. Nggak sopan. Lakim nih ya, sahabat tuh udah pada gemes gitu. Tapi nabinya, Masya Allah, kasih sayangnya kepada perempuan, bahkan yang buruk akhlaknya sekalipun, tak pernah berkurang. Nabi senyumnya tidak hilang. Nabi ambil kurma, mau memasukkannya ke dalam mulut perempuan tersebut, tapi tidak menyentuh. Ya, sebab kalau menyentuh kulit, apalagi menyentuh bibir, itu Nabi Muhammad nggak pernah mau. Jangankan menyentuh bibir atau wajah perempuan, menyentuh tangan, salaman aja Nabi Muhammad tuh nggak mau. Nabi nggak mau. Jadi ibu-ibu juga, kalau ketemu sama ustadz nggak usah salaman. Ya, kita perempuan, jangan bersalaman, berjabat tangan sama laki-laki. Jagain bu. Nabi nggak pernah bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dan ibu jangan bilang saya nggak ada rasa apa-apa ke ustazah. Kamu pikir Nabi Muhammad ada rasa apa-apa? Aturan dalam Islam kita jaga. Karena dalam setiap aturan Islam itu selalu ada kebaikan. Tidak aturannya begitu kita ikut. Nabi Muhammad ambil tuh kurma mau memasukkannya ke dalam mulut perempuan tersebut. Perempuannya masih protes lagi. Ya Rasul, saya maunya kurma yang sudah masuk dalam mulutmu. Jadi bukan cuma minta disuapin, tapi minta ditahnik. Kayak bayi aja ditahnik. Masya Allah. Tapi Nabi bersama dengan sahabat yang udah pada gerutu semua nih, pada malas banget gitu kan sahabat. Ya Allah, malas banget dah, perempuan nih kok gini sih. Nabi senyumnya gak hilang. Nabi masukin kurma ke dalam mulut beliau, mengeluarkannya tanpa dikunyah, kemudian memasukkannya ke dalam mulut perempuan tersebut tanpa menyentuhnya. Dia bilang, makasih ya Rasulullah. Labbaik wa sa'daik, kata Nabi. Dia pun jalan. Ibu-ibu, teman-teman sekalian, sejak hari itu perempuan tersebut dikenal tidak pernah lagi berkomentar yang buruk. Sejak hari itu, yang asalnya kalau ngomong pahit, pedes, asam, ganti omongannya menjadi omongan yang manis, yang sedap gitu. Sehingga semua orang yang asalnya kalau mau lewat depan rumah lihat dia dulu, ada nggak dia depan rumah gitu, sekarang jadi seneng untuk bicara sama dia, untuk berada di dekat dengannya. Masya Allah, berkat dari kurma yang diberikan Nabi Muhammad alaihissalam kepadanya. Asli bu, saya waktu pertama kali dengar cerita ini, saya bayangin aja, ya Allah, coba Nabi Muhammad masih ada ya. Kayaknya saya mau kayak gitu juga dah. Dianggap songong juga nggak apa-apa dah. Kayaknya gampang banget
jadi perempuan yang bisa jaga lisan gitu. Kalau saja ada Nabi Muhammad. Laukan bainal habib. Tapi kita yakin bahwa berkatnya Nabi Muhammad itu akan selalu ada, syafaat dan kasih sayang Nabi Muhammad selalu ada. Sebab bukankah Nabi Muhammad adalah Nabi kita juga, sebagaimana beliau adalah nabinya para sahabat. Maka kalau kepengen jadi seseorang yang baik akhlaknya, baik lisannya, yang dekat sama Nabi Muhammad, sering datang sama Nabi Muhammad, dengan baca sholawat, dengan dengerin cerita tentang Nabi Muhammad, atau menceritakan tentang Nabi Muhammad, atau membaca sejarah Nabi Muhammad, atau mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sambil mengingat Nabi Muhammad. Semakin banyak porsi Nabi Muhammad dalam hatimu, insya Allah hidupmu akan menjadi semakin lebih terjaga. Amin. Cerita yang lain, Bu. Ada nih perempuan tua sebatang kara. Saya nggak tahu apakah dia asalnya bersuami atau tidak, tapi yang pasti sekarang dia hidup sebatang kara. Usianya udah cukup tua, di atas 60-an tahun. Ya Bu ya. Badannya cukup besar, tinggalnya di luar kota Madinah. Jalan jauh gitu. Kalau mau jalan ke Masjid Nabawi itu lebih dari 1 jam. Tapi sesudah dia Islam, dengan ajakan ada pemuda-pemuda di situ dan juga tentu saja dia pergi ke Madinah, ketemu Nabi Muhammad gitu. Dia tuh sering kangen sama Nabi Muhammad. Satu waktu dia pikir, mumpung masih ada umur dah nyamperin Nabi. Berangkat dari rumahnya, pergi ke Masjid Nabawi. Nabinya belum keluar untuk sholat asar. Dia nyampe kayak jam-jam 2-an gitu. Jadi nungguin aja. Ini Bu para sahabat adab, akhlak. Gak ada ceritanya mereka tuh nemuin Nabi tanpa menunggu Nabinya keluar. Jadi nggak ada ceritanya mereka ngetuk pintu rumah Nabi gitu. Memang juga dilarang sama Allah. Jangan, hatta takhruja ilaihim kata Allah, sampai nabinya yang keluar. Nggak boleh ketuk pintu atau bikin Nabi suruh Rasul nih saya mau ketemu gitu. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Dinungguin sampai Nabi Muhammad keluar salat asar. Sambil dinungguin Nabi itu, dia lihat ada sampah, ada kotoran di sekitar Masjid Nabawi. Dia pun kemudian ambil alat seadanya yang dia ketemu, kemudian dia mulai membersihkan masjid. Sambil dia bersihin masjid, nabinya keluar kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Ibu nggak pernah kelihatan. Saya dari kampung Rasul jauh 2 jam dari rumah. Lagi nyapu Bu. Tadi saya pengen jumpa denganmu wahai Rasul. Saya liatin ada sampah. Makasih ya Bu ya, dibersihin masjid saya, makasih. Ibu namanya siapa? Zarqa Rasul. Zarqa. Zarqa. Makasih ya Bu Zarqa. Lebih Rasul, doakan saya Rasul. Didoain sama Nabi Muhammad. Pulang dia, hatinya berbunga-bunga, senang bener. Sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama kok kangen lagi ya sama Nabi. Gak apa-apa deh, 2 jam deh jalan kaki. Tapi kali ini dia udah tahu apa yang mesti dia bawa. Bawa sapu, bawa lap. Dia mau pergi ke Masjid Nabawi. Kalau jumpa dengan Nabi, alhamdulillah. Nggak jumpa dengan Nabi, sekurangnya dia bisa bersihin Masjid Nabawi. Dia khidmah sama Nabi Muhammad. Ini nih, kalau kepengen banyak dapat syafaat Nabi, kasih sayang Nabi, ini Bu nih, khidmah di jalan Nabi Muhammad. Apa aja yang bisa kita kerjain? Ini yang paling banyak dapat berkah dari majelis ini nih.
yang paling gede khidmahnya buat Nabi Muhammad? Bisa macam-macam. Bisa Ustadzah Rofi, karena yang ngurusin majelisnya, yang mikirin. Bisa juga yang paling lelah, entah itu pasang-pasang, entah itu latihan, entah itu apa aja pokoknya. Bisa juga yang paling capek, nyapu-nyapu segala macam. Asalkan niatnya ikhlas buat Nabi Muhammad, paling banyak dapatnya. Yang dapatnya paling sedikit, yang datang udahlah telat. Sepanjang majelis isinya makanin kue. Yang paling ribut kalau nggak dapat berkat, tuh dia tuh paling dikit itu jatahnya dari Nabi Muhammad. Ya Allah, semakin besar khidmahmu, semakin besar pula balasan pahalamu. Mudah-mudahan nih saya juga dapat kebanyakan, karena saya yang datang paling jauh. Dari Jakarta saya datang sengaja buat kumpul-kumpul sama orang Batam, buat inget Nabi Muhammad bersama-sama, buat berselawat kepada Nabi Muhammad bersama-sama, buat kita kangen-kangenan sama Nabi Muhammad bersama-sama. Masya Allah. Sebulan, 2 bulan, pokoknya kerjaannya si perempuan ini nih, Zarqa ini, tiap kali rindu sama Nabi Muhammad, dia datang, dia bersih-bersihin Masjid Nabawi. Kalau dia beruntung, dia bisa dapat doanya Nabi, bisa ketemu langsung dengan Nabi. Kalau enggak, dia bisa lihat Nabi Muhammad dari kejauhan saat Nabi Muhammad keluar untuk sholat misalnya gitu. Dan subhanallah, beberapa waktu kemudian Nabi Muhammad tidak melihat dia untuk waktu yang cukup lama. Kayak sebulan 2 bulan Nabi Muhammad nggak lihat dia gitu. Nabi habis selesai sholat satu hari, Nabi berdiri, kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Man minkum ra'a Zarqa?" Kata Nabi, siapa di antara kalian yang lihat Zarqa? Apa kabarnya tuh Zarqa? Sahabat saling toleh menoleh, siapa sih Zarqa? Nggak ada yang kenal. Sama bu, kayak kita kan kadang suka nggak kenal sama tukang sampah gitu ya. Kita kadang suka nggak begitu kenal gitu sama orang-orang yang kita anggap seperti kurang penting gitu. Nabi Muhammad kenal. Nabi kemudian nanya, "Man minkum ra'a Zarqa?" Kata Nabi Muhammad kedua kalinya. Sahabat juga saling gak kenal. Sampai ada yang angkat tangan, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa sih Zarqa wahai Rasul? Itu loh yang suka datang ke masjid sini untuk nyapu-nyapu. Oh, itu namanya Zarqa. Pada nggak tahu. Saya waktu dengar cerita ini jadi mikir gitu. Ya Allah, beruntung sekali Zarqa. Semasjid nggak ada yang kenal dia, tapi Nabi Muhammad kenal dia. Semasjid ribuan orang nggak ada yang kenal sama dia, tapi Nabi Muhammad mengenal dia. Dan alangkah menyesalnya seseorang yang dikenal sama semua orang di dunia, akan tetapi Nabi Muhammad tidak mengenalnya. Saya jadi orang sangat menyesal jika banyak orang mengenal saya, akan tetapi Nabi Muhammad tidak kenal sama saya. Saya nggak mau begitu. Saya mau kayak Zarqa. Nggak ada yang kenal sama saya, nggak jadi soal. Halimali terus siapa tuh? Nggak apa-apa buat saya. Nggak apa-apa buat saya. Jika Nabi Muhammad mengenal saya. Maka jika kamu merasa kok kayaknya dalam hidup saya nggak banyak orang kenal sama saya ya, tetangga sebelah ngawinin aja saya nggak diundang, nggak masalah bu, kamu hanya perlu memastikan bahwa sang pemberi syafaat mengenalmu, bahwa Nabi Muhammad bagindamu mengenalmu, Nabi Muhammad tuanmu mengenalmu, sebab ketika Nabi
Nabi Muhammad mengenalmu, kamu semacam mendapatkan tiket keselamatan hidup dunia hingga akhirat. Jika Nabi Muhammad mengenalmu, maka jalan hidupmu menjadi mulus ketika kamu datang ke negeri akhirat nanti. Pejabat paling utama kok Nabi Muhammad. Kunci surga di tangan beliau, gimana enggak? Nabi Adam dan Nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang Nabi Muhammad kok. Kalau kamu menjadi seseorang yang dikenali Nabi Muhammad hari itu, dicari sama Nabi Muhammad hari itu, seperti mana Nabi Muhammad telah mencari Zarqa, bukankah tidak penting bagimu andai tidak ada siapapun di atas muka bumi ini yang mengenalmu? Nabi nyari Zarqa karena Zarqa sepanjang hidupnya selalu mencari-cari Nabi Muhammad, selalu merindukan Nabi Muhammad, dan selalu berkhidmah dengan yang dia bisa lakukan untuk Nabi Muhammad. Ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian, ada seorang di belakang masjid angkat tangan. Oh, Zarqa yang itu ya Rasul, yang begini, yang begitu. Iya, itu dia, kata Nabi Muhammad. Apa kabarnya? Saya sudah lama tak melihatnya. Innaha matat ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia wahai Rasul. Ihbarrajhun Nabi, merah wajah Nabi Muhammad karena marah. Kata Nabi Muhammad, halla tukhbiruni hatta usalli alaiha. Kenapa di saat meninggal dunianya saya gak dikabarin? Saya kepengen mensolati dia. Edirni ya Rasulullah, maafkan aku wahai Rasul. Zarqa itu rumahnya jauh dari sini, dan saya pun juga gak tahu bahwa engkau mengenali dia wahai Rasulullah. Kata Nabi, idan dullani ala qabriha hatta usalli alaiha. Kalau begitu tunjukkan aku di mana kuburnya, aku ingin mensolati dari depan kuburnya. Nabi keluar dari masjid, dia jadi petunjuk jalan nih orang tadi ini sekampung Zarqa. Nabi jalan, sahabat ikut semua. Nabinya jalan kok semuanya ikut. Kepalanya jalan kan ekornya ikut semua. Nabi datang, itu Bu, hampir 2 jam perjalanan jalan kaki. Nabi Muhammad jalan. Orang-orang yang Nabi Muhammad lewatin kampungnya pada nanya, ngapain sih rombongan pada jalan nih, ngapain? Nabi Muhammad mau nyolatin. Oh, ikut dah kalau gitu. Orang berbagai macam kalangan ikut semuanya, ribuan orang. Sampai Nabi Muhammad di depan makamnya Zarqa, Nabi mensolati beliau. Salli ala hadzal mayyit arba' takbirat. Allahu Akbar. Sahabat di belakang Allahu Akbar, nyolatin ribuan sahabat mensolati Zarqa dari depan kuburnya Zarqa. Bu, perempuan sebatang kara, gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa, tapi dia punya Nabi Muhammad dalam hidupnya. Kamu memiliki siapapun dalam hidupmu tidak menjadi begitu berarti untukmu datang di negeri akhirat jika kamu tidak punya Nabi Muhammad dalam hatimu yang kamu cintai sepenuh hatimu. Maka tanyakan pada dirimu, Nabi Muhammad cinta kepada perempuan, akan tetapi apakah kamu memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Nabi mencintai umatnya, akan tetapi adakah kamu di antara mereka yang telah jatuh hati, jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga cinta Nabi Muhammad kamu sambut dan tidak menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan? Ibu-ibu, teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad sangat mencintai kita kaum perempuan. Sampai-sampai pesan Nabi Muhammad di akhir kehidupan beliau, khutbah Nabi Muhammad yang terakhir, kata Nabi Muhammad kepada semua umatnya sesudah beliau memberikan pesan as-salah, as-salah wa ma malakatil yamin, as-salah, as-salah, kata Nabi Muhammad, khutbah Nabi Muhammad yang terakhir, sholat ya, sholatnya jagain, sholatnya jagain.
Jangan sampai kalian tinggal sholat, jagain dan juga sholat anak-anak kalian, sholat semua orang yang kalian tanggung nafkahnya, jagain sholat mereka. Nabi juga berpesan, ya ayyuhan nas usikum bin nisa'i khaira. Wahai sekalian umatku, aku berpesan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan. Pesan Nabi Muhammad, khutbah terakhir Nabi Muhammad, Nabi perlu-perlunya berpesan kepada segenap kaum laki-laki yang baik sama perempuan, yang baik sama perempuan. Masya Allah. Khairukum li ahli, kata Nabi Muhammad. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada perempuannya. Wa ana ahsanukum li ahli, dan aku adalah lelaki terbaik kepada perempuanku, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling baik pada istrinya. Nabi Muhammad paling baik pada anak-anaknya. Nabi Muhammad paling baik kepada semua perempuan dari umatnya. Maka teman-teman saudaraku sekalian, kebaikan Nabi Muhammad kepada kita sekalian, mari kita balas dengan kebaikan yang sebisa mungkin kita lakukan. Jadilah umat Nabi Muhammad yang soleha. Ikutlah di belakang Nabi Muhammad. Jangan tinggal kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sholatmu jagain, auratmu jagain, terhadap suamimu yang benar, terhadap anak-anakmu didik yang benar, terhadap kedua orang tuamu yang hormat, yang bakti sama mereka. Lakukan kebaikan-kebaikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semoga nantinya di hari akhirat kita akan berada di belakang Nabi Muhammad, insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim.